Oke, sebelum video dimulai, gue minta ke kalian untuk like dan komen apapun di video ini, karena satu komen dari kalian bisa mendekatkan diri dengan gue sebagai seorang teman. Asik. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Kapan ya Bapak meninggalnya? Hai guys, kali ini gue kembali membawakan kisah kakek-kakek sepuh ini. Tapi kali ini cobanya sangat berat sebab selain di early game dibuat miskin oleh sutradara, kini si kakek juga diharuskan merawat anak yang matanya di-uninstall oleh sutradara. Oke, tanpa berbacot real lama lagi, mari kita gaskan. Di awal film, buset dah, grafiknya sedep banget buat nambah mata min jadi rumus Microsoft Excel. Terlihat King Nolan yang kini menjadi buruh jagung, ya elah baru aja kemarin wasted sekarang udah nge-spawn lagi ke bumi. Kala itu dada gue sakit anjing. Saat Nolan lagi istirahat sebelum Ina Ilahi, datanglah juragan kebun yang menyuruh Nolan tetap bekerja lumayan buat mengurangi pegawai secara halus tanpa santunan, ya keluastet. Namun beruntung datanglah mantan si pelukis buntung ke sana bernama Benny yang mengantar kakek ini pulang sebab si kakek memiliki anak yang good looking bernama Cantika. Ternyata Kisana ini matanya di nerf. Dari dulu tiap main film pasti perannya buta mulu ini si woman. Kagak diajarin download penglihatan kah sebelum syuting? Saat dibawa masuk seperti biasa keadaan rumah Nolan ya gini-gini mulu. Nolan di awal film kenapa kagak pernah dikasih rumah elit ya? Susah mulu anjing. Sesudah si Nolan rebahan untuk mengembalikan ilmu kanuragannya, Benny pun pulang dan dengan santuinya si Cantika mengantar Benny sampai depan rumah. Aduh, udah hafal jalan dia guys. Nggak sekalian mbak sampai depan rumah Benny. Apalagi yang lebih GG-nya si Cantika bisa mengambilkan kakeknya minuman untuk dioyot. Itu mata ada radarnya kah? Di sisi lain terjadilah sebuah adegan ala-ala Cinderella pun tiba dengan berjalan kaki. Asik, kalau udah gini udah pasti saling sak nih. Setelah menyelamatkan si woman, Benny pun balik ke kebun yang entah ngapain dia balik jalan ke sana lagi padahal barusan dia datang dari arah sana. Si Benny bisa-bisanya buta map, sementara si woman auto full senyum karena telah menargetkan batok casan yang diinginkannya. Apalagi sampai tahu Benny punya perkebunan. Remku banget bang. Nah di sebuah rumah terdapat pasangan suami istri yang suaminya mungkin bentar lagi koit. Dan istrinya akan jadi janda kembang santapan lezat Nolan karena memiliki sifat begundal yang tidak diketahui oleh suaminya. Aku bersyukur punya istri seperti Maya. Meanwhile, Lagi ngapain sih Papa? Ngajak kita buat pindah tempat ini? Umurnya juga udah gak lama lagi deh kayaknya. Kapan ya Papa meninggalnya? Buset, satu paket begundal lengkap dengan anaknya. Perkenalkan nama para begundal ini, si mak bernama Mira dan si anjing ini yang sumpahin bapaknya cepat mati bernama Tika. Di mana tujuannya ingin menyuruh bapaknya koit agar seluruh harta warisannya menjadi milik mereka, sedangkan si mak bisa mencari duda yang speknya nggak berpenyakitan. Sakit bener itu hati. Keesokan harinya Cantika pun mulai belusukan untuk nyari kerja. Buset, bisa-bisanya dia ngespon di kafe. Ruang makan ini rame juga ya. Itu bisa tahu ngecit cuy. Namun saat melamar tentunya ia ditolak hanya karena keterbatasan yang memang mencirikan warga Wakanda apa-apa mandang fisik. Jangankan nyari jodoh, nyari kerja aja butuh good looking cuy. Dari kejauhan ngesponlah Benny yang baru aja mau beli McLaren, tapi setelah melihat Cantika kesakniannya pun kumat. Sampai mengurungkan niatnya beli McLaren untuk mengantar Cantika pulang dan mengalokasikan dana hingar-bingarnya itu dengan berkata, "Aku mau kamu menjadi pendamping hidup aku." Aduh, buset bang, film baru dimulai beberapa menit, udah kebelat ngecas secara sah, ya nggak bisa di pending kah? Di sana pastinya Cantika auto nerima, kapan lagi kan nikah sama anak juragan yang nggak mandang PC. Jangan ditiru ya guys ya, buat kita semua, ini di zaman sekarang susahnya nyari yang menerima apa adanya cuy. Kalaupun ada paling juga sebatas dipakein konten biar diundang ke TV. Kayak siapa tuts? Hasil mendengar itu si Benny hampir ingin mendelete adegan filmnya yang pura-pura buntung tapi malah ketahuan punya tangan. Namun beruntung karena Cantika nggak bisa lihat, Benny pun mengurungkan niatnya untuk menghapus aibnya. Nah di malam hari baru aja niat mengajak bapaknya ketemu King Nolan. Si begundal bapaknya malah memaki-maki anaknya hanya karena melihat fisik calon menantunya yang lupa download penglihatan ketika mau syuting.
Biasanya ini si bapak dapat peran orang baik cuy, sekarang bisa tiba-tiba jadi begundal. Bahkan si Benny sampai dikit dari kakak cuman karena memaksa bapaknya agar merestui hubungan mereka. Bapak nggak mau punya anak kamu. Niat hati mau nyari pendamping hidup, malah sekalian nyari orang tua baru. Malam itu juga si Nolan yang udah prepare malah kedatangan sosok Titan yang ngamuk-ngamuk hanya karena level calon menantunya rendahan. Apalagi di sana Cantika dituduh memakai guna-guna agar bisa membuat Benny terkelepek-kelepek seperti genderang mau terang. Bapak ngaca. Siapa dia dan siapa anak saya? Ya, namanya juga mau memperbaiki ekonomi, Pak. Mendengar itu Cantika tentunya langsung kena mental sampai membuatnya berjalan seperti orang gerasa gerusuk. Cantika. Sampai kayak orang step cuy saking kena mentalnya. Di sisi lain si bapak yang mau koit ini ya panggil aja Dobleh. Entar juga kalian tahu alasannya. Saat tidur ia pun ingat masa lalunya yang diberikan anak tanpa instal penglihatan oleh sutradara sampai-sampai anak itu diberikan ke pembantunya. Tolong bawa bayi ini ke panti asuhan. Saya tidak mau melihat bayi ini lagi. Tolong izinkan saya untuk merawat anak ini ya Pak. Di kampung saya Pak. A few moments later. Maksud kamu Bina menculik anak kita? Iya, aku udah cari kemana-mana nggak ada. Nah itu dia alasannya kenapa dipanggil Dobleh. Halhasil dari kedoblehannya yang sungguh gendeng, istrinya yang berojah habis lahiran berjuang meloginkan calon member FF langsung mengwastetkan diri. Niat hati ngusir anak malah sekalian ngusir istri dari muka bumi. Oh ternyata si Mira istri keduanya toh. Buset dah, gampang banget ganti istri kalau udah kaya ya. Nah keesokan harinya Tika pun disuruh untuk mencari mandor ke kebun yang rupanya Bapak Benny adalah builder dari Bapak Tika. Dimana saat menyuruh Bapak Benny ke rumah bapaknya, datanglah Benny yang membuat hati Tika berbunga-bunga hampir ingin meng-smackdown wasit U23. Karena akhirnya manusia berbatang yang dicari-cari selama ini ada di hadapannya. Dan lebih parahnya lagi adalah anak dari builder bapaknya. Auto gampang banget dideketin. Apalagi kalau posisinya kebalik. Bapak Benny yang jadi bos, kagak mungkin ditolak gue yakin. Di sana Tika pun mengajak Benny jalan-jalan, namun Benny yang takut dikutuk jadi buntung lagi oleh sutradara, ia pun sempat menolak tapi tetap dipaksa. Apalagi kejadian ini berhasil terekam jelas oleh kameramen yang sedang terbang. Ya biasalah, manusia berbatang pura-pura menolak tapi mau. Ketika Bapak Benny datang ke rumah bosnya, ia pun rupanya disuruh mencari mantan pembantu bosnya yang rupanya adalah anak dari King Nolan yang kini memiliki cucu buta, dan cucu tanpa indera penglihatan itu sebenarnya adalah anak si Dobleh ini. Namun di sana Bapak Benny tentunya pura-pura tak tahu karena takut nanti hidup Nolan jadi lebih berkembang dibandingkan negara ini. Halhasil saat pulang ia langsung dicegat oleh Mira yang sudah tahu sebegunal apa Bapak Benny dalam menyembunyikan sesuatu. Saya yakin pasti kamu kenal kan dengan yang namanya Ina. Merasa ketahuan, Bapak Benny lalu meminta imbalan berupa uang untuk merental wasit agar tahun depan Wakanda Raya bisa spam kartu merah ke tim musuh. Mampus tuh. Dan setelah deal, mereka pun langsung datang ke rumah Nolan the Explorer untuk mereview keluarga zaman kolonial ini dari kejauhan. Jadi gadis itu buta? Sejak lahir. Pokoknya ibu tenang aja. Secepatnya saya akan beresin semuanya. Bisa-bisanya mereka kagak tahu di sana ada orang ya. Ini King Nolan tuli atau gimana dah? Nah di rumah Nolan kini kondisi hidupnya sudah diambang billing wallpaper lumba-lumba sebab belum dibentuknya kartu BPJS, jadi tak bisa mentransfer kakeknya ke rumah sakit. Apalagi yang lebih membagongkan, yaudah tunggu bentar ya kek, aku mau keluar dulu, aku mau cari bantuan sama tetangga ya. Bisa nyari bantuan cuy. Kala itu entah gimana cara Cantika menuju kebun Bapak Benny padahal belum download penglihatan. Tapi yang pasti ia mencoba meminjam pinjaman uang dengan jaminan rumah King Nolan. Dan jika tidak bisa dibayar, rumah tersebut akan dibuat sold out oleh Bapak Benny. Nolan bilek anjas, punya cucu malah nambah beban. Beberapa bulan pun berlalu, Nolan yang udah selesai operasi untuk menonaktifkan wallpaper lumba-lumba dari dalam tubuhnya. Kini saat Nolan baru sadar, ia pun lebih memikirkan bahwa ternyata mati jauh lebih baik cuy. Setelah mendengar kalau ia berhasil hidup kembali karena cucunya mengadakan rumah semata wayangnya ke Bapak Benny. Nah di rumah Benny ia pun kedatangan seorang woman yang ngapel untuk menyatakan bahwa rahimnya begitu hangat ingin dibuahi. Tapi sayangnya Benny yang terkenal cinta mati sampai mampus dengan Cantika, tentunya ia sangat-sangat tidak welcome. Faris, kamu mau kan nemenin aku makan di luar? Iya udah.
Gue udah capek-capek nyanjung lu manusia berbatang yang setia, malah diladenin. Namun rupanya kesetiaan Benny tidak seperti gua yang amat sangat setia orangnya. Asik, kapan lagi kan muji diri sendiri? Ia pun mulai belusukan ke sebuah taman yang gelap gulita karena ternyata Bella bukan ingin makan malam, melainkan ia ingin menyatakan perasaannya agar Benny mau mengunboxingnya secara sah. Faris, sebenarnya aku jatuh cinta sama kamu. Buset, limited edition cuy. Biasanya kalau woman duluan nembak, udah tahu pasti kagak kuat lihat ke good lookingan manusia berbatang. Atau kalau nggak good looking ya good rekening. Acuaks, menolak fakta. Sayangnya perasaan Benny yang seharga McLaren, ia pun menolak mentah-mentah cinta Tika sebab sudah memiliki orang dalam-dalam hatinya. Hingga kejadian ini membuat Tika marah dan akan melampiaskan kemaluannya ke Cantika. Kemaluannya ke Cantika? Kemaluannya. Keesokan harinya saat Cantika mau jemur pakaian, datanglah Tika untuk menyeleding kakinya dan memberikan sebuah ulti melalui cangkemnya. Nah itu dia yang tentunya membuat hati Cantika auto ingin punah lah. Ngapain sakit hati ya? Emang salah nyari pacar lain? Kan enggak. Terlebih lagi saat malam tiba datang lagi masalah yaitu Bapak Benny yang marah-marah sebab Cantika belum bayar tagihan hutang yang nilainya lebih mahal ketimbang akun FF dan ML kalian. Kamu harus sekarang bayar 20 juta sama saya. Buset dah, hutang nomplok. Sedangkan di sisi lain, Dobleh mencoba mencari keberadaan anaknya dengan ciri-ciri memiliki mata belum diinstal. Alhasil Benny yang ada di sana seketika mengatakan nama Cantika karena cuma Cantika yang di-nerf oleh sutradara dan ia pun langsung mentransfer Dobleh ke rumah Cantika yang sialnya udah kosong seperti isi dompet kalian. Permisi Mas Faris, cari siapa? Oh, Cantika sama kakeknya sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Kan bapak kamu sendiri yang mengusirnya. Bangke, ramah bener pengrostingannya. Malam itu juga Nolan dan Cantikanya bisa meneduh di sebuah gubuk peninggalan PP di masa Perang Dunia ke-100. Di mana malam itu juga entah Nolan lagi gabut atau gimana bisa-bisanya cangkemnya ngomong gini. Sesungguhnya kamu bukan cucu kandung kakek. Ya denger aja dah. Kenapa pas lagi susah-susahnya sih ngomong gini kakek Nolan yang ganteng? Dari kemarin-kemarin kemana aja kek? Di tengah hidup lagi susah-susahnya, pacar minggat punya casan lain, rumah ambles dilahap si Titan begundal. Sekarang lagi-lagi muncul sebuah fakta yang membagongkan hingga membuat Cantika harus AFK meratapi hujan. Cantika kan buta. Hanya Bagong di tengah kegelapan namun tetap masih mau menerima Nolan karena kebetulan panti asuhan belum ditemukan di era ini. Ketika hari udah berganti skin dari muka Pragos menjadi cerah seperti memakai Pren and Lovely, kini Dobleh mendatangkan seorang pengacara untuk menggiveaway-kan warisan, tapi warisannya bukan untuk Tika melainkan untuk anak kandungnya yaitu Cantika. Dan dari kejauhan duo serigala goyang dribble ini pun mendengar percakapan tersebut dan langsung melakukan kudetanya dengan datang menemui Bapak Benny untuk membuat rencana pendeletan nyawa Cantika hingga percakapan tersebut didengar oleh Benny dari kejauhan. Nah tanpa perlu mengatakan aduh cangkem, Benny langsung cus OTW mencari Cantika dengan indera penciumannya di mana kala itu kondisi Nolan lagi rapuh ingin wasted padahal udah dioperasi. Sampai-sampai Cantika harus mencari bantuan dengan keliling kampung meskipun buta. Ada sensornya cuy, bisa tahu arah-arah jalan. Di tempat Dobleh, ia pun tiba-tiba ditangkap dan dikurung di kamar mandi saat baru mau mencari keberadaan anaknya. Namun beruntung dengan kedatangan Benny, ia menggantikan posisi Dobleh dalam mencari Cantika. Ia walaupun harus menyelamatkan kakek tuan nakal ini. Kalau nggak sakit-sakitan bukan Nolan namanya cuy. Sedangkan di sisi lain, saat Cantika lagi mencari bantuan, ia tiba-tiba dibawa ke sebuah tempat oleh Bapak Benny yang rupanya udah janjian dengan Mira dan Tika dalam misi pendeletan nyawa Cantika. Dan beruntung dengan kehokian seumur hidup dari Cantika, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh polisi yang disumonkan oleh King Nolan. Alhasil mereka semua pun berhasil diamankan termasuk Bapak Benny yang tak segan-segan Benny penjarakan karena sudah menjadi seorang begundal. Saat sudah bebas, mereka cus OTW ke rumah Dobleh, tapi sayangnya sutradara berkendak lain karena si Dobleh dibuat kehabisan billing dengan rebahan santuy di toilet. Anda itu kloset kebuka ya, kagak bisa bayangin seberapa banyak kuman yang menempel. Beberapa jam setelah dirawat, Dobleh pun akhirnya sadar setelah diberikan suntikan billing oleh Cantika. Dan begitu terbagongkannya ia karena ini adalah pang meet and greetan pertama kali dan terakhir mereka.
Sebab baru aja menyampaikan opening ini Malika, kedelai Pragos yang saya besarkan dengan sepenuh hati. Si Dobleh pun tiba-tiba menghilangkan nyawanya dari muka bumi. Ya elah, udah bener tadi pakai alat sekarang diganti lagi pakai jari. Ini dokter emang menolak perubahan cuy. Nah baru aja bapaknya meninggal, akhirnya Cantika bisa memanfaatkan kekayaan bapaknya dengan mengupgrade mata yang mampu bersinar dalam kegelapan. Karena setelah menyatukan mata Cantika dengan mata bapaknya, terciptalah sebuah mata yang bisa melihat ke jalan kebenaran, anti korupsi dan suap. Hingga dengan mata tersebut akhirnya Cantika bisa melihat gimana bentukan makam bapaknya. Kemudian setelah semua ini mereka lewati, akhirnya penyerahan warisan pun dilakukan yang membuat Benny auto full senyum. Gak sia-sia gue nerima fisiknya ternyata orang kaya, uhuy. Begitulah kira-kira isi hati Benny. Dan film ini pun ditutup dengan Cantika yang datang ke penjara untuk membebaskan bapak Benny beserta begundal yang lainnya untuk dibawa ke sebuah masjid karena rupanya mereka sedang mengadakan sebuah pernikahan yang sangat mewah. Sekarang kalian sudah menjadi pasangan yang sah. Kalau kayak gini mah bapak Benny auto full senyum nerima Cantika cuy. POV ketika duit yang berbicara. Oke, pesan immortality-nya di sini, rawatlah anak random yang kalian temui di jalan. Sebab jika sudah besar kemungkinan kalian akan jadi kaya juga jika orang tua asli anak tersebut menemukan anaknya. Tapi yang paling penting, ya kalau orang tua aslinya kaya raya. Kalau enggak rugi bandar cuy. Pesan immortal sesat macam apa ini? Oke, gua Wisnu. Stay wak girls.